Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat kan? Nah, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, sekedar mengingatkan, di musim pandemi ini jangan lupa menaati protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan tentunya menjaga jarak. Nah, pada video kali ini kita masih belajar tentang matematika. Nah, ada baiknya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada video kali ini kita akan belajar. Nah, ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Nah, kalau nggak tahu, coba dicek video yang kemarin. Nah, telah Bapak sampaikan bahwa pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, apa sih yang dikatakan persamaan kuadrat ini? Nah, nanti kita akan tahu apa itu persamaan kuadrat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sub-sub bahasan, yaitu yang pertama ada pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bagian-bagian dalam bentuk umum. Nah, yang ketiga, definisi akar persamaan kuadrat. Kemudian yang keempat, kita akan membahas penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, langsung saja kita membahas sub bahasan yang pertama. Baiklah, untuk subbab yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, tentunya kalian penasaran kan, apa sih yang dikatakan persamaan kuadrat itu dan bagaimana sih bentuk umumnya? Nah, daripada penasaran, coba kita lihat penjelasan di bawah ini. Nah, persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi, yang dikatakan persamaan kuadrat ini dia memiliki pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Kemudian, bentuk umum dari persamaan kuadrat dengan variabel X sebagai berikut. Nah, inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 2. Nah, di sini yang dikatakan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, yaitu ini AX pangkat 2. Nah, untuk persamaan ini memiliki ketentuan dengan A, B, dan C bilangan real serta A tidak sama dengan 0. Nah, kenapa Pak A tidak sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0, maka yang didapat adalah persamaan linear atau persamaan garis. Maka dapat disimpulkan di persamaan kuadrat ini A ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke subbab berikutnya. Nah, subbab berikutnya di sini ada bagian-bagian dalam bentuk umum. Nah, kita lihat bagian-bagian dalam bentuk umum ini. Di sini ada AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kita lihat. Nah, kita lihat AX kuadrat tambah BX tambah C ini termasuk ruas kiri atau dinamakan ruas kiri. Kemudian untuk nolnya
ini dikatakan ruas kanan. Kemudian, nah di sini ada AX kuadrat BX C sama 0, itu dikatakan suku. Nah, di sini berarti ada 4 suku. Kemudian, nah A dan B, nah di sini dikatakan koefisien. Kemudian X dengan X ini dikatakan variabel. Kemudian untuk 2 ini dikatakan pangkat variabel. Kemudian untuk C-nya itu disebut dengan konstanta. Nah, sudah jelas kan bagian-bagian dalam bentuk umum itu? Kalau sudah jelas, kita lihat bentuk-bentuk lainnya ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk lain. Dituliskan jika A, B, dan C adalah bilangan rasional atau tidak sama dengan 0, maka persamaan di atas disebut persamaan kuadrat rasional. Contoh. Nah, beginilah contohnya. 5x kuadrat ditambah 2x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk bentuk lainnya dituliskan jika A sama dengan 1 didapat persamaan di bawah ini, yaitu x kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, persamaan ini dinamakan persamaan kuadrat biasa. Contohnya, nah di sini ada contoh x kuadrat ditambah 8x tambah 5 sama dengan 0. Nah, di persamaan berikut ini dituliskan jika b sama dengan 0, didapat persamaan di bawah ini, yaitu ax kuadrat ditambah c sama dengan 0. Nah, kenapa bx-nya nggak ada, Pak? Karena sesuai ketentuan tadi, yaitu b-nya sama dengan 0. Nah, kalau b-nya sama dengan 0, jika kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka 0 dikali x sama dengan 0. Nah, maka dari itu 0-nya di sini kita tidak tuliskan. Nah, persamaan ini dinamakan dengan persamaan kuadrat sempurna. Kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada contoh yaitu x kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita lihat bentuk-bentuk lainnya. Nah, di sini dituliskan jika c sama dengan 0, didapat persamaan di bawah ini, yaitu ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, di sini dituliskan c sama dengan 0. Nah, jika kita masukkan ke dalam persamaan ini, c berubah menjadi 0, maka dari itu 0 ini tidak perlu kita tuliskan ke dalam persamaan. Persamaan ini dinamakan persamaan kuadrat tak sempurna. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh 2x kuadrat ditambah 7x sama dengan 0. Nah, sudah mengerti kan bentuk-bentuk lainnya? Nah, di sini Bapak ada soal 1. Mari kita kerjakan sama-sama. Nah, di sini Bapak memiliki satu soal, yaitu tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan yang diberikan di bawah ini. 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 21 sama dengan min 27. Nah, dapat kita lihat di sini
bahwa persamaan ini belum seperti bentuk umumnya. Maka cara mengerjakannya, kita mengubah persamaan ini menjadi bentuk umum agar min 27 ini berubah menjadi 0. Caranya gimana? Coba kita lihat. Nah, cara yang pertama, ubahlah persamaan ke dalam bentuk umum. Nah, agar min 27 ini berubah menjadi 0, kita menjumlahkan dengan 27. Nah, jadi ruas kiri kita tambahkan dengan 27, kemudian ruas kanannya kita tambahkan dengan 27 juga. Didapatlah hasil berikut. 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 21 ditambah 27 sama dengan min 27 ditambah 27. Nah, sehingga dapatlah hasil 5x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, maka dapat kita lihat di sini bahwa kita dapatkan yaitu A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 7 dan C-nya adalah 6. Nah, cukup mudah kan? Nah, tentunya sangat mudah sekali ya. Baiklah, kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu subbab ketiga, definisi akar persamaan kuadrat. Nah, hal yang paling mendasar yang perlu kita pahami dalam persamaan kuadrat ini adalah akar-akar. Nah, akar-akar atau penyelesaian adalah semua nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Nah, yang dikatakan memenuhi di sini artinya jika nilai X disubstitusikan, maka nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Di sini ada contoh. Tentukan apakah nilai X yang diberikan merupakan persamaan akar atau bukan. Nah, di sini ada X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0 dengan X sama dengan 2. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, caranya gimana? Nah, sesuai dengan definisinya tadi, kita mensubstitusikan X sama dengan 2 ini ke dalam persamaan ini ya. Maka didapatlah 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, dapatlah hasil 4 ditambah 6 dikurang 10. Nah, kemudian hasil dari ini yaitu 0 sama dengan 0. Maka karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka X sama dengan 2 adalah akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, jelas kan? Nah, kalau jelas, kita lanjut ke materi bab berikutnya, yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, terdapat 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Yang pertama dengan cara faktorisasi. Kemudian yang kedua ada melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga ada rumus kuadrat atau ABC. Nah, pada video kali ini kita hanya membahas yang nomor 1, yaitu tentang faktorisasi. Nah, untuk yang kedua dan ketiga kita lanjut di video berikutnya. Nah, langsung saja kita bahas untuk faktorisasinya ya. Baiklah, kita akan membahas tentang penyelesaian
persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Nah, sebelum kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, terlebih dahulu kita perhatikan perkalian berikut. Nah, ada perkalian A dikali B sama dengan 0. Dari perkalian tersebut, syarat yang harus dipenuhi adalah A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Contoh pertama ini untuk persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1 atau X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kita lihat contoh. Nah, di sini ada tentukan penyelesaian berikut. Nah, X kuadrat ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Kemudian cara menyelesaikannya, terlebih dahulu kita mengambil buku coret-coretan ya, agar kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, langkah pertama kita mengkalikan 1 dengan 8. 1 dengan 8 sama dengan 8. Kemudian kita cari bilangan apabila dia dikalikan hasilnya 8. Nah, dan ketika dijumlahkan hasilnya 6. Nah, kita lihat. Di sini Bapak memiliki 1 dengan 8. Nah, 1 ini dikalikan dengan 8 hasilnya 8, dan 1 ditambah 8 hasilnya 9. Maka tidak sesuai dengan ini ya. Kemudian di sini ada 2 dan 4. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, maka kita pilih 2 dan 4. Karena 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Dan ketika dia ditambahkan hasilnya menjadi 6. Kemudian didapatlah sebagai berikut. Nah, kita terdapat 2 kurung ya, karena di sini X-nya pangkat 2. Didapatlah X tambah 2. 2 ini diambil dari sini. Nah, kemudian X ditambah 4. 4-nya dari sini. Nah, kemudian X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian nah, min 2. 2 ini berpindah ruas menjadi negatif 2, atau 4 ini pindah ruas menjadi 4. Maka didapat penyelesaiannya adalah X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan min 4. Nah, sudah paham kan untuk contoh pertama ini? Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini untuk persamaan kuadrat sempurna yang bentuknya AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. Nah, 4X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, caranya kita melihat di sini dulu. Di sini ada 4, di sini ada 9. Nah, cara mengerjakannya kita mencari 4 ini akar kuadrat dari berapa. Nah, kita lihat. Nah, di sini dapatlah 2 karena akar kuadrat dari 4 adalah 2. Maka di sini dapatlah 2X, di sini 2X. Nah, kemudian kita lihat sini. Di sini ada 9. Nah, akar dari 9 ini berapa? Nah, akar dari 9 ini adalah 3. Maka kita tuliskan di sini min 3, di sini positif 3. Nah, kemudian dapatlah 2X dikurang 3 sama dengan 0 atau
2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian 3 ini pindah ruas menjadi positif. Nah, 3 per 2 atau x sama dengan 3 huruf pindah ruas menjadi min 3 per 2. Nah, maka dapatlah penyelesaiannya x sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan min 3 per 2. Nah, kemudian untuk contoh ketiga, ini untuk persamaan kuadrat tidak sempurna. Nah, di sini ada ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Nah, contoh, tentukan penyelesaian persamaan berikut. Nah, di sini ada contoh 3x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Penyelesaiannya. Nah, untuk contoh yang ini kita menggunakan seperti ini. Karena dia x-nya kuadrat dan di sini ada x juga, maka kita keluarkan x 1. Kemudian kita masukkan 3x ditambah 8. Nah, apabila x ini dikalikan dengan 3x tambah 8, maka nanti dapatlah hasil ini. Nah, kemudian dapatlah x sama dengan 0 atau 3x tambah 8 sama dengan 0. Nah, maka x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan 8 ini pindah ruas menjadi positif negatif, kemudian 3 pindah ruas menjadi bagi. Jadilah x2 nya sama dengan min 8 per 3. Jadi penyelesaiannya adalah x1 nya sama dengan 0 atau x2 sama dengan min 8 per 3. Nah, cukup jelas kan? Nah, kesimpulan. Maka dapat kita simpulkan pada materi hari ini, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Kemudian pada bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 dengan nilai a tidak sama dengan 0. Karena jika a sama dengan 0, maka yang didapat adalah persamaan garis atau linier. Kemudian sesuai dengan nilai a, b, dan c pada ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, maka persamaan kuadrat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama persamaan kuadrat rasional jika a, b, dan c rasional. Yang kedua, persamaan kuadrat sempurna jika hanya b sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, persamaan kuadrat tak sempurna jika hanya c sama dengan 0. Kemudian yang keempat, persamaan kuadrat biasa jika a sama dengan 1. Bapak rasa cukup sampai di sini materi kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Pesan dari Bapak, jangan lupa terus belajar di rumah, sering berlatih, karena tanpa latihan kita tidak akan bisa untuk mengerjakan soal-soal. Nah, Bapak rasa cukup sampai di sini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, supaya apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, berdoa dimulai. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.